Azala yusini bisolati fil jamaah, dan senantiasa malaikat Jibril yusini ialah mewasiatkan siapa malaikat Jibril ini kepadaku bisolati fil jamaah, dengan melakukan solat fil jamaati di dalam jamaah. Senantiasa melakukan solat berjamaah karena pahalanya sangat besar. Solatul jamaati afdhal min solatil fardhi min sab'in wa ishrina darajatan, 27 derajat, dan juga mudah untuk diterima oleh Allah. Ibarat misalnya orang belanja lah, atau orang beli buah-buahan, kalau banyak itu kan langsung angkut bawa ke truk, kan tak dipilih sama orang. Kalau banyak beli sekarung, beli sekeranjang, kan tak pilih, masuk. Tapi kalau sholat sendiri pilih itu setong kan, mas sanja deh, jangan-jangan bau, kena bau dibuang dibalikkan. Nah begitu kalau sholat jamaah. Senajan kalau sholat jamaah itu misalnya di antara diri kita ada yang tidak khusyuk, karena dinilai ini jamaah, mudah untuk diterima oleh Allah. Tapi kalau sendiri muntah khusyuk tak terima. Sholat ketibian lamun khusyuk gencer situ. Kalau khusyuk dikasih pahala 1. Kalau tak khusyuk tak terima. Lebih baik sholat jamaah. Usahakan cari masjid, cari musola untuk melakukan sholat jamaah. Minimal kalau di rumah bersama istri dan anak. Kalau di tempat luar, ya usahalah cari musola, cari masjid begitu. Carilah, intinya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-anizza, jamil hadirin fi hadal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya banggakan, segenap para jamaah Majelis Sholawat dan Zikir Gerbat Rotibul Haddad dan Aqaid Sekat, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Mobil khusus kepada rekan-rekan sahabat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, khususan kepada Ketua Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Kiai Mukhtarul Aziz hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya dalam kesehatan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada Al-Ustadz Aziz sebagai tuan rumah, mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus sadisatu, adapun ini adalah maqalah yang ke-6. Sekarang sudah masuk kepada maqalah yang ke-6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, ini sabdanya Kanjeng Nabi, ad-dunya daru man la darolahu li zawaliha. Ad-dunya, adapun dunia, daruman adalah rumahnya orang, la darolahu yang tidak ada rumah, lahu bagi eman, li zawaliha karena hilangnya dunia. Kata Kanjeng Nabi, dunia ini adalah rumahnya orang yang tak punya rumah. Kenapa dia lebih memilih dunia? Karena dia tahu bahwa dunia itu akan musnah sehingga dia memilihnya. Logikanya begini, misalnya ini adalah makanan yang nikmat, makanan yang enak. Dia tahu makanan ini akan habis setelahnya. Pasti dia lebih memilih makanan ini. Kenapa? Karena makanan ini adalah makanan yang enak, makanan yang nikmat, makanan yang nyaman, yang diperebutkan oleh orang banyak. Tapi dia tidak tahu, tidak yakin bahwa ada makanan lain yang apabila makanan itu dimakan lebih nyaman, lebih nikmat, bahkan kenikmatannya abadi. Ngerti ya? Orang memilih dunia karena dia tahu bahwa dunia ini akan binasa. Dia tidak tahu bahwa ada rumah yang lebih abadi setelah dunia, yakni alam akhirat. Kenapa kok dia lebih memilih dunia? Selain karena dia tahu terhadap hilangnya dunia, dia tahu terhadap nikmatnya dunia. Karena dunia ini ngolok-ngolok, memang ngolok-ngolok. Semakin didalami semakin merasakan kenikmatan. Sehingga dunia itu diibaratkan sebagaimana gula.
Bagaimana gula? Gula itu manis, tapi ketika didalami oleh semut, gula itu akan mati di dalam manisnya gula. Melangkah perlahan-lahan, masuk satu kaki pertama kali kan. Oh ini manis nih, masuk kedua kaki terus berjalan sampai ke tengah. Seketika sampai di tengah gula ternyata semut tadi mati tenggelam. Yang anehnya malah diikuti oleh semut yang lain. Kan lucu. Nah, dunia itu begitu. Udah ada problem-problem tertentu yang sekiranya problem tadi menjadi nasihat untuk diri kita. Justru itu juga terjadi kedua kalinya, terjadi ketiga kalinya, dan terjadi kepada sahabat dan kerabat-kerabatnya hal yang serupa. Apa itu kerugian-kerugian yang merupakan sesuatu yang membuat dirinya rugi hidup di alam dunia. Tidak mau memperbaiki kehidupan untuk menuju alam akhirat. Sehingga kata Kanjeng Nabi, rumah ini, dunia ini hanya untuk orang yang memang orang tadi tidak punya rumah. Tidak punya rumah di akhirat, tidak punya rumah. Jadi kita yang yakin dirinya kita ini bahwa kita akan kembali ke hadapan Allah, kita rubah dunia yang ada, kehidupan yang ada di dunia ini, rumah yang ada di dunia ini memiliki nilai-nilai yang sekiranya kita bisa hidup kekal abadi di hadapan Allah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa malu man la mala lahu kadzalika. Harta juga begitu. Harta itu untuk siapa? Kata Kanjeng Nabi, wa maluman, dan hartanya orang la mala lahu, yang tidak ada harta lahu bagi orang. Dia berbondong-bondong, dia berlomba-lomba, siap capek pagi, siang, sore, malam, bahkan tidak ada waktu untuk menyembah kepada Allah hanya gara-gara mencari harta. Padahal harta tadi adalah harta yang memang seharusnya bukan milik dia. Dia tidak merasa bahwa harta tadi itu bukan untuk dia. Dia berlomba-lomba untuk mencari hartanya, padahal hartanya bukan punya dia. Yang harta tadi juga akan binasa dan akan hilang. Nah, itu kalau sudah merasakan manisnya dunia. Yang andaikan dia mampu mengelola manisnya dunia, dikelola dengan persiapan menghadap alam akhirat, insya Allah dunia yang dia peroleh ada hasilnya untuk di hadapan Allah. Salah satunya apa? Ya, salah satunya kita gunakan untuk li'ila'i kalimatillah, berjuang di jalan Allah, nyumbang ke masjid, nyumbang ke fakir, miskin, yatim piatu, ke pondok pesantren, begitu kira-kira. Walaha yajma'u man la akla lahu, dan bagi dunia dan kepada dunia yajma'u, mengumpulkan, man siapa orang, la akla lahu kamilun, yang tidak ada akal, lahu bagi man kamilun, yang sempurna. Nih sampai kata Kanjeng Nabi, orang yang pagi siang sore sampai malam hanya prioritasnya untuk mencari kehidupan dunia, ini kata Kanjeng Nabi lah, adalah orang yang tidak punya akal sehat, tak beres jiria. Itu benar Kanjeng Nabi. Bahasa kasarnya kita ini, orang tak sehat adalah orang yang memprioritaskan kehidupan sehari-harinya hanya untuk menumpuk dunia. Tak sehat berarti itu. Ini kata Kanjeng Nabi. Wa yastaghilu bi syahwatiha man la fahma lahu. Dan wa yastaghilu, sibuk, bisyahwatiha, dengan gemerlapnya dunia, dengan syahwat keinginan dunia. Siapa yang sibuk? Man la fahma lahu, siapa orang la fahma, yang tidak faham, lahu terhadap eman, yang tidak ada pemahaman lahu kepada eman. Dia tidak paham bahwa kehidupan kegemerlapan yang ada di dunia ini merupakan tipu daya saja kepada diri kita, sehingga orang tadi terjerumus ke dalam kesesatan gara-gara sibuk terhadap dunia. Berarti dia tak faham sejatinya terhadap kehidupan dunia. Wa alaiha, dan atas dunia, yahzanu akan sedih, man siapa orang, la ilma lahu, yang tidak ada pengetahuan, lahu bagi man. Orang yang hanya menyedihkan dunia saja, orang yang hanya susah dengan kehidupan dunia, berarti orang tadi adalah orang yang tak punya ilmu pengetahuan, jarang kumpul, jarang sharing ide, jarang ngaji. Kalau ada pengajian menjauh, tapi kalau misalnya ada kemaksiatan mendekat. Nah, ya hidupnya melarat tuh tanda kutip, memang secara zahir bahagia, akan tetapi di kehidupan akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi di hadapan Allah. Walaha, dan karena dunia, yahsudu man la lubbalahu, yahsudu menjadi dengki. Ini lihat, walaha karena dunia, yahsudu menjadi dengki, man siapa orang, la lubbalahu, wal lubbu wal aklu al munawwiru. Wal lubbu, adapun al-lubbu, lafaz al-lubbu, wal aklu adalah akal sehat, al munawwiru yang memberi cahaya.
binuril qudsi, sebab cahayanya Allah Subhanahu wa taala, as-sofi, yang murni, an kusyuril auhami an kusyuril auhami, dari kerak ataupun lempengan-lempengan pemahaman-pemahaman yang salah. Gara-gara dunia banyak orang yang hasud, gara-gara dunia banyak orang yang dengki, sehingga dengan kedengkiannya akal sehat pun menjadi hilang. Sehingga akal sehat itu sejatinya datang dari siapa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala, al-munawwir, yang memberikan cahaya, binuril qudsi, mendapatkan cahaya itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar murni, cahaya Allah. Maka ketika cahaya tadi tidak ada, tidak dimiliki oleh seseorang, gara-gara apa? Gara-gara dengki, gara-gara hasud dengan dunia. Semuanya dinominalkan, semuanya diangkakan dengan uang. Ada matematisnya. Setiap langkah, setiap detik, setiap ucapan itu ada nominalnya. Dibuat bisnis. Apa kata Kanjeng Nabi? Ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya Allah. Wa ilaiha, dan kepada dunia yas'a ayyadhabu man la yakina lahu. Menuju dunia yas'a, berjalan, ayyadhabu, pergi, man, siapa orang, la yakina lahu, yang tiada keyakinan, lahu, bagi man. Ay artinya man la tuma'ninata liqalbihi. Ay artinya seseorang la tuma'ninata, yang tiada ketenangan, liqalbihi, bagi hatinya man. Artinya orang yang tidak punya ketenangan hati pasti prioritasnya dunia. Yang dicari dunia. Muntak alako tak ngakan, muntak nipu tak ngakan, muntak congoco tak ngakan, muntak dengki tak ngakan, muntak seneka tak ngakan, muntak bisnis tak ngakan, tak tenang, tak bisa sekolah anak, tak bisa begini, bla 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 bla, dan seterusnya. Ini merupakan orang yang tidak tenang hatinya gara-gara apa? Dunia, ditipu oleh dunia. Dunia perlu apa tidak? Ya perlu, tapi tergantung kita, pintar-pintar kita, pandai-pandai kita untuk mengelola dunia, sehingga tidak ada dunia itu menempel di dalam hati kita, sehingga dunia tadi tidak menjadi kerak kepada hati kita, yang kerak tadi membungkus diri kita, membungkus hati kita menjadi gelap, sehingga sulit untuk mendapat sinar cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti, bukan orang-orang tidak pintar, bukan orang-orang tidak cerdas, bukan orang-orang tidak pandai yang memang melakukan tipu daya, melakukan penipuan, korupsi besar-besaran. Itu siapa? Tidak kira orang-orang kaya saya atau orang-orang kaya sampean ini korupsi sampai 4 miliar, 7 triliun. Tidak kira, pasti orang-orang yang orang pintar, orang cerdas, orang hebat. Kenapa kok begitu? Ya menunjukkan hatinya tidak ada ketenangan. Ketenangannya semacam obat. Obatnya itu adalah dunia, sehingga dengan menipu dia merasa tenang, padahal dengan tipu daya tadi merupakan kegelapan hati yang meliputi dirinya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, siapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. In kana, jika ada siapa seseorang, siapa eman, kharaja ialah keluar, siapa eman, yas'a bekerja, siapa eman, berusaha, siapa eman, ala waladihi, untuk anak-anaknya eman, sigharan yang kecil, hale kecil, fahuwa, maka adapun eman, fi sabilillah, ialah berada di jalan Allah. Makanya biar kita tidak rugi, kita kan kerja, pagi kerja, siang juga kerja, ada yang ojol, ada yang OB, ada yang kerja bangunan, ada yang kerja di pasar. Biar kita tidak rugi, setiap kerjanya kita, setiap tetes keringat kita agar dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan apa ini katanya? Katakan yang Nabi, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kita kerja, niat kita untuk menafkahi anak kita saja, itu dianggap setiap langkah kita, setiap keringat kita merupakan keringat pejuang di jalan Allah. Mun tahu cara. Nah, makanya niat dari rumah ketika memang mau pergi, ketika memang mau kerja, memang betul-betul niatnya alaqah ini memang niat untuk ibadah kepada Allah, sehingga dengan niat tadi seluruh perbuatan kita bernilai ibadah. Jadi tidak sia-sia. Alaqah kare lesoh, kerja kare lesona, kerja kare capeknya, kare panasah. Niatnya karena apa? Niatnya karena pingin duit saja, pingin dunia, biar dia dilihat orang mewah, biar ngerokok nyaman, biar mewah-mewahan, atau biar bisa kumpul-kumpul terus di kopi ya misalnya. Cuma niatnya hal-hal duniawi, enggak ada niat nilai-nilai ibadahnya. Nah ini rugi untuk kita, rugi, udah neraktir rugi, yang minum juga tidak terima kasih. Kan repot.
Yang tidak rugi itu yang neraktir orang-orang yang ngerti kan. Dari traktir makasih ya, mudah-mudahan jadi pahala. Itu tidak rugi itu. Tidak rugi. Nah, besok traktir ya kan. Kalau tahu-tahu udah dibayarkan, tak ada makasih, tak ada apa, sungguh sangat rugi traktir orang yang seperti itu. Beneran rugi. Jadi ucapan terima kasih itu dengan bahasa di Al-Quran saja kita wajib memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Anishkur wali walidayka kan begitu. Hendaknya engkau mengucapkan terima kasih. Sampai ada cerita, ada kisah itu kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nabi dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Malah yang diturunkan dari saudaranya yang bernama Lawi. Dari Lawi itu kemudian turun Bani Israel, dari Yahuda juga turun dari orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi dan semacamnya. Alasannya apa? Karena kurang rasa syukurnya saja. Kurang rasa syukurnya diwujudkan bagaimana? Ketika dengar abahnya datang dari Palestina, datang dari Palestina itu datang ke Mesir, dengar abah sampean datang wahai Nabi. Hendak cepat berdiri saja, ini dianggap tidak berterima kasih. Sehingga dari tulang sulupnya ini keluar cahaya ketika ditanya oleh Nabi Yusuf, wahai malaikat, ini cahaya apa? Dijawab oleh malaikat Jibril bahwa ini adalah cahaya nubuah, nurun nubuah yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sampean tak cepat berdiri. Hanya gara-gara itu saja. Berarti kan sifat rasa terima kasih ini kan sangat mahal, luar biasa mahal. Makanya kalau saya membiasakan sekecil apapun orang memberi saya, bertemu dengan saya, walaupun kadang saya yang memberinya, tapi saya yang mengucapkan terima kasih hanya untuk membiasakan diri saja. Karena ucapan terima kasih ini sangat berharga. Maka kita biasakan ketika kita ditraktir sama kawan, ada yang bayarkan. Tahu-tahu kawan kan tadi biasanya sudah jam 12. Kan balik duluan kawan kita yang biasanya memang duit, tahu-tahu balik. Udah dibayarkan. Ku berterima kasih ini sekali si lain itu kan. Tak toleh, tak apa, tahu-tahu balik ya gitu kan. Jadi kita ucapkan terima kasih. Jadi malam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Tak terima kasih kepada orang lain itu menunjukkan tidak terima kasih kepada Allah. Nah, kayak begini dikasih kue, makasih Bang Ajis, ya kan? Ada lebihnya bisa dibungkus Bang Ajis. Kira-kira kan begitu. Jadi biasakan terima kasih. Wa in kana kharaja yas'a. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan jika ada siapa seseorang kharaja ialah keluar siapa seseorang yas'a bekerja siapa seseorang ala abawaini untuk kedua orang tuanya shaykhaini yang tua kabiraini yang sudah renta yang tidak bisa bekerja fahuwa fi sabilillah, maka adapun seseorang itu fi sabilillah ialah jalan Allah. Maka niatkan punya orang tua yang kita rawat di rumah yang sudah terbaring tergeletak, tidak bisa ngapa-ngapain, ada di rumah, selain doanya terus kita minta, doanya terus, barokahnya terus, ridhonya kita minta. Tapi ketika kita bekerja tidak ada niat memang untuk menyenangkan beliau, untuk menafkahi beliau, maka kita niatkan. Dengan niat begitu menjadi pejuang di jalan Allah. Sebenarnya gampang kan, remeh, cuma jarang kita kerjakan. Mangkat aku mangkat sambil meredeng mangkat. Akhirnya tantem badan jalan kan. Depak kekelakuan ki aroko atau karban kancana yang ngajari ya niat lopot kelero niat kelero tak cocok kelaku setonga alako kenangan setonga tak cocok ke setonga keluar boleh setonga terus asarian tidak ketemu dengan kerjaan yang benar, bukan kerjaannya yang tidak benar tapi orangnya yang tidak benar, dari niatnya yang tidak benar. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ifuha, dan jika keluar siapa seseorang, jika ada siapa seseorang kharaja ialah keluar siapa seseorang yas'a bekerja siapa seseorang ala nafsihi untuk dirinya sendiri dengan niatan apa? Yu'ifuha, menjaga siapa seseorang kepada dirinya. Tidak punya siapa-siapa, kawin belum kawin, misal saya contohlah konkret di sini Faisal. Menikah belum menikah, tidak untuk orang tua misalnya, ngerokok tidak ngerokok, setidak-tidaknya niat bekerja begitu untuk dirinya sendiri, yu'ifuha, untuk menjaga dirinya dari minta-minta, dari ngemis-ngemis kepada orang lain, dari suka ngampung kepada orang lain. Karena suka ngampung ini termasuk sesuatu yang tidak baik juga. Kata kitab ya, tak terima ke saya nanti nih. Enggak kata
Kata kitabnya, bahasanya kita begitu. Yu'ifuha, memang niatnya untuk begitu. Ya perkara kita suka berbagi kepada orang lain, ini namanya dermawan, calon wali yang begitu. Wali. Karena tidak ada ceritanya wali Allah itu masin, tidak ada cerita wali Allah itu masin. Semuanya baik. Fahuwa fi sabilillahi, maka adapun orang yang ketika bekerja berniat untuk dirinya, untuk menghindar dari minta-minta. Jangan kok usaha, saya berusaha masih kuat, saya masih muda, daripada saya ngemis-ngemis, daripada saya minta-minta, fahuwa fi sabilillahi, maka adapun orang tadi fi sabilillahi adalah berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah, bukan di jalan Ahmad Yani. Di jalan Allah ini. Wa in kana kharaja yas'a, dan jika ada siapa seseorang kharaja ialah keluar siapa seseorang yas'a, bekerja siapa seseorang nih. Riaan karena ingin dipuji orang, riaan karena mencari muka, riaan karena bla 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 bla, wa mufakhoratan, dan juga karena bangga-banggaan. Oh, saya ini polisi, kerja karena dia, aku bangga ke polisi. Saya ini jaksa, saya ini tukang bla, saya ini tukang bla 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 bla. Kalau bukan karena saya, kalau niatnya karena begitu kerjanya, fahuwa fi sabilis syaitani, maka dia dipastikan berada di jalannya. Kalau udah ada di jalannya setan, pasti kerjaannya korupsi, makan duit haram, duit sogo, duit sapuan, itu yang dicari. Salahnya orang yang dicari pasti. Kenapa? Karena dia ada di jalan Ahmad Yani sekaligus di jalan setan. Iya, karena niatnya salah, niatnya salah dari awal. Maka terutama pejabat-pejabat itu kalau mau berangkat dari rumahnya, ya niatnya harus benar, sehingga ketika nyampe di kantor, nyampe dimanapun, itu pasti tidak akan berubah niatnya, karena dijaga oleh Allah. Kalau dari awal itu niatnya udah salah, ya nyampe ke kantor, kerjanya nake. Ayo, mau bayar, ini sekian, ini mau keluar sekian, ya pastinya begitu. Karena ya memang di jalan setan, kata kitab begitu. Fahuwa fi sabilis syaitani. Ternyata rawahu Tabrani, rawahu meriwayatkan kepada hadis ini At-Tabrani, siapa Imam At-Tabrani. Terus lanjut ya, tinggal sedikit ini. Wal maqalatu sabi'atu, dan adapun ini adalah makalah yang ketujuh. An Jabir bin Abdullah al-Ansari, dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ialah bersabda siapa baginda Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari, ay jarid dari, la daril masjidi awil ribati awil madrasati, hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Mazala, senantiasa, Jibrilu, siapa malaikat Jibril, yusi, nih ialah menasehati siapa malaikat Jibril nih kepadaku, biljari, untuk berbuat baik dengan tetangga. Ini kata Kanjeng Nabi, malaikat Jibril tak henti-hentinya untuk menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Disarahi di dalam kitab ini aijarid dari, tetangga rumah. Nih tetangga rumah nih sebelah. Nih di kitab-kitab yang lain tuh dikatakan tetangga kalau masih jarak tempuh 40 rumah. Itu tetangga, harus buat baik. Artinya apa? Ketika kita misalnya masak, berbagi, masak banyak, sampai kata Kanjeng Nabi suruh perbanyak kuahnya agar supaya bisa berbagi. Masak yang enak kita kirim, kita kasih, jangan cuma baunya aja. Baunya sampai kemana-mana, ada durian, ada apa, bagi-bagi ke tetangga. Itu yang penting kata Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan di kitab ini, la daril masjid awil ribat awil madrasah. Bukan tetangga masjid, bukan tetangga pondok, bukan tetangga madrasah. Yang didahulukan nih loh, tetangga kita sendiri, tetangga sekitar ini. Yang di masjid masih jauh, yang di pondok masih jauh. Nah yang paling penting kalau bertetangga dengan pondok lagi. Nah itu menarik sekali. Udah dekat dengan pondok, di pondok ada apa-apa masih malah lari ke tetangga lain, di lebih jauh kayak kan. Ya Allah, minta ketepel orang kayak begini nih. Di dekatnya memang betul-betul ada masjid, ada acara, datang ke masjid yang lain, nyumbang pula di sana. Nanti kalau pengumuman innalillahi pakai corong masjid yang di sebelahnya, nah, kan susah gak? Seharusnya masjid itulah dia. Aku ndak nyebut merek ya kau nih. Nyebut merek Al-Fajri gitu tuh. Nyebut merek gitu. Ya Allah.
Jadi dahulukan tetangga dekat. Hatta donantu sehingga menduga siapa aku, mengira-ngira siapa aku, kata Kanjeng Nabi, annahu sesungguhnya malaikat Jibril yaj'aluhu warisan, ialah menjadikan siapa malaikat Jibrilhu kepada tetangga, warisan ialah sebagai ahli waris, min jarihi dari tetangganya malaikat Jibril. Bi ayya murani anillahi ta'ala bija'li sahmihim, bija'li apa itu? Sahmin lahum, bija'li sahmin lahum. Bi ayya murani, dengan memerintahkan siapa Allah ni kepadaku, memerintahkan siapa Jibril ni kepadaku, anillahi ta'ala dari Allah ta'ala, bija'li sahmin lahum, dengan menjadikan bagian lahu kepada tetangga, fi mali jarihi, di dalam harta jarihi, tetangganya seseorang itu. Fayutlabu, maka dituntut mura'atul jari, apa, memperhatikan tetangga. Wal qaribu, adapun tetangga dekat, udah dekat rumahnya, masih keluarga lagi, kerabat, masih kerabat. Wal qaribu, adapun tetangga dekat, asyaddu, adalah lebih sangat untuk diperhatikan, minal ba'idi, dari tetangga yang jauh. Seperti apa cara memperhatikannya? Bi ayyan sohahu fi dinihi wa yuwasihi fi dunyahu, dengan gambaran yang sohahu, memberikan nasihat siapa seseorang, hu, kepada tetangga, dinasihati kerabatnya, dinasihati tetangganya, fi dinihi, di dalam agamanya, kasih nasihat. Ayolah, kau lama tak kumpul-kumpul nih untuk majlisan kita nih, untuk hadatan kita, untuk kumpul-kumpul sholawat, kasih tahu. Oh, dia tak pernah datang, terus diajak sampai dia bosan, ya kan, sampai dia marah. Kamu ngajak aku terus, aku udah tak mau, jangan berhenti, ajak terus, itu kan, karena sifatnya begitu di bahasanya. Yang sohaun ini kan pakai fi'il mudhari ini kan istiqbal, halun wa istiqbalun. Zamannya itu sekarang dan akan datang, artinya tidak boleh menyerah, up to date terus, tak kena sebelah depan, lewat belakang, tak kena lewat belakang, lewat samping terus, sehingga dia lunak. Alah, yelah, gitu kan. Pokoknya cari terus begitu. Itu baru namanya kerabat, perhatian kepada kerabat, perhatian kepada tetangga dekat. Wa yuwasihi, dan membantu tetangga, fi dunyahu, di dalam dunianya, di dalam kesusahan, hutangnya banyak, ya dibantu semampunya. Jangan pula modus yang dibantu. Oh, ini kan lawak kan. Ini namanya modus. Wa ma zala yusini bin nisa'i hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaquhunna. Wa ma zala, dan senantiasa malaikat Jibril, yuwasini, ialah menasihatkan siapa malaikat Jibril ni kepadaku, bin nisa'i, untuk berbuat baik dengan wanita. Ini kata Kanjeng Nabi, malaikat Jibril tak henti-hentinya kepada Rasulullah menasihatkan, memberikan wasiat untuk berbuat baik terhadap wanita. Jadi wanita harus dimengerti, karena wanita, gitu kan, ingin dimengerti, harus berbuat baik. Kita tengok dulu kuenya ada enggak di sana, kopinya ada enggak di sana. Jangan diskriminasi, laki-laki dikasih kue, ternyata yang perempuan tak dikasih kue. Enggak boleh begitu. Harus berbuat baik dengan wanita. Ya, wanita marah-marah, kita tetap baik, senyumin saja, enggak masalah. Terus dia marah, biarkan saja, namanya wanita. Enggak apa-apa. Dimarahin wanita itu bagus itu. Berarti calon wali. Calon wali itu berarti. Parah jadi waliullah itu. Enggak apa-apa. Ya, karena saya juga begitu di rumah itu kan. Ya, sama saja. Ya, saya hanya ketawa-ketawa saja. Mau ngomong apa lagi gitu. Hatta dhanantu annahu sayuharrimu, sehingga menduga siapa aku, annahu, sesungguhnya malaikat Jibril, sayuharrimu, mengharamkan siapa malaikat Jibril, tolaquhunna, kepada mentelak wanita. Saking seringnya untuk diwasiatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, mewasiatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang berbuat baik kepada wanita, sehingga Rasulullah menduga jangan-jangan malaikat Jibril ini menginginkan bahwa kalau mentalak wanita hukumnya haram. Saking ekstranya apa, untuk memperhatikan wanita, kesejahteraan wanita. Wa mazala yusini bil mamlukina hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum waqtan idza balaghahum ya'tikuna fihi. Wa mazala, dan senantiasa siapa malaikat Jibril yusini, memberikan nasihat siapa malaikat Jibril ni kepadaku, bin mamlukina, dengan budak,
hatta donantu sehingga menduga siapa aku annahu sesungguhnya Jibril yaj'alu lahum menjadikan siapa Jibril lahum kepada mereka budak waktan kepada satu waktu. Idza balaghahum apabila telah sampai siapa mereka tidak sampai apa waktuhum kepada mereka ya'tikuna fihi memerdekakan siapa merdeka fihi di dalam waktu ay artinya fi dalikal waktu di dalam waktu itu min ghairi takin tanpa adanya dimerdekakan terlebih dahulu. Wa mazala yusini bisiwaki dan senantiasa siapa malaikat Jibril yusini mewasiatkan siapa Jibril ini kepadaku bisiwaki untuk siwak. Tahu siwak ya? Min arokin dari kayu arok. Kalau tidak ada siwak bin arokin dari kayu arok sama juga gosok gigi pakai odol. Tapi tingkat pahalanya itu ya tetap di bawah kayu arok. Tapi kesunahannya dapat. Artinya apa? Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Rasulullah untuk senantiasa siwak. Artinya kita diperintahkan untuk jangan lupa selalu gosok gigi. Tuh kuning, masya Allah, muntah kita tebel blue band tak asing kata. Betul sekali nyengerting katanya kan. Minimal satu hari 3 kali lah ya. Paling kurang-kurangnya dua. Paling kurang-kurangnya. Ini sampai 3 hari 1 kali. Lumayan gitu blue band. Banyak blue bandnya itu. Hatta dorantu sehingga menduga siapa aku anahu sesungguhnya siwak faridotun ialah fardu. Saking harusnya siwak sampai diduga fardu. Wa mazala yusini bis sholati fil jamaah dan senantiasa malaikat Jibril yusini ialah mewasiatkan siapa malaikat Jibril ini kepadaku bis sholati fil jamaah dengan melakukan sholat fil jamaati di dalam jamaah. Senantiasa melakukan sholat berjamaah karena pahalanya sangat besar. Sholatul jamaati afdhal min sholatil fardhi min sab'in wa ishrina darajatan 27 derajat dan juga mudah untuk diterima oleh Allah. Ibarat misalnya orang belanja lah atau orang beli buah-buahan. Kalau banyak itu kan langsung angkut, bawa ke truk. Kan tak dipilih sama orang. Kalau banyak beli sekarung, beli sekeranjang, kan tak pilih, masuk. Tapi kalau sholat sendiri, pilih itu setong kan. Mas Sanja ya. Jangan-jangan bau, kena bau dibuang dibalikkan. Nah begitu kalau sholat jamaah. Senajan kalau sholat jamaah itu misalnya di antara diri kita ada yang tidak khusyuk, karena dinilai ini jamaah mudah untuk diterima oleh Allah. Tapi kalau sendiri muntah khusyuk tak terima. Salat ketibian lamun khusyuk kencer situ. Kalau khusyuk dikasih pahala 1. Kalau tak khusyuk tak terima. Lebih baik sholat jamaah. Usahakan cari masjid, cari musola untuk melakukan sholat jamaah. Minimal kalau di rumah bersama istri dan anak. Kalau di tempat luar ya usahalah cari musola, cari masjid begitu. Carilah intinya berjamaah. Hatta donantu annahu la yaqbalullahu ta'ala solatan illa fil jamaati sehingga menduga siapa aku sesungguhnya la yaqbalu tidak menerima siapa Allah Ta'ala solatan kepada solat illa fil jamaati kecuali di dalam solat jamaah. Wa mazala yusini bi qiyamil laili dan senantiasa siapa malaikat Jibril yusini ialah menasihatkan siapa malaikat Jibril ini kepadaku bi qiyamil laili dengan bangun malam. Bangun malam itu apa? Ngopi-ngopi atau ngobrol-ngobrol? Tidak, ai bi sholatit tahajjudi artinya dengan melakukan sholat tahajud dan naumi setelah tidur. Artinya melakukan sholat tahajud itu harus tidur duluan. Senajan 2 rakaat. Tapi kalau kita mau istiqomah walaupun cuma 2 rakaat, kita akhiri dengan melakukan sholat witir. Sholat witir boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, yang penting ganjil. 3 rakaat ini bisa 2 pelaksanaannya. Bisa dijadikan 1 salam, bisa dijadikan 2 salam. Kalau dijadikan 2 salam, 2 rakaat dulu salam, baru kemudian 1 rakaat salam. Kalau dijadikan 1 salam seperti sholat maghrib tapi tidak ada tahiyat awal. Seperti sholat maghrib tapi tidak ada tahiyat awal. Begitu. Jadi niat dulu sholat tahajud 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat saja sholat witir. Istiqomah setiap malam. Ini yang diwasiatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah saking pentingnya melakukan sholat malam. Tapi catatannya kapan? Ba'dan naum, setelah tidur. Tidur itu apakah harus memang betul-betul pulas? Oh enggak. Saya penting begini nih.
tetap begini sudah dihitung sebagai tidur sudah. Nah, kayak Bang Pendi ini sekarang nih. Nah, udah mulai ngantuk, Bang. Nanti bisa tahajud, Bang. Allah, enggak aku ujuk nih, Bang. Guru ya, Bang. Dari yang sayup-sayup begitu. Nah, itu udah bisa itu. Udah bisa itu. Kalau kayak Bang Ais belum bisa kayaknya. Belum, masih finar. Masih finar. Hatta dzanantu annahu la nauma bil laili, sehingga menduga siapa aku sesungguhnya la nauma bil laili, tidak ada tidur bil laili dengan malam. Wa ma zala yusini bi zikrillah, senantiasa siapa malaikat Jibril yusini ialah mewasiatkan siapa Jibril ini kepadaku bi zikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Hatta dzanantu annahu la yaqa'u qaulun, sehingga menduga siapa aku sesungguhnya la yanfa'u, tidaklah manfaat qaulun apa ucapan illa bihi, kecuali bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah. Saking manfaatnya berzikir, kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril untuk senantiasa mengingat Allah. Zikir, kalau kitab ini sangat menganjurkan berzikir ya Hayyu ya Qayyum. Di kitab ini sebelumnya termasuk amalannya ulama-ulama besar, termasuk Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Di antara faedahnya adalah untuk teka hajat, dimudahkan teka hajat, dimudahkan rezeki, kelihatan lebih wibawa begitu. Ya begitu, amalannya seperti itu. Ya Hayyu ya Qayyum. Wal maqalatu saminatu wallahu a'lam bissawab. Fatihah.